Nah, terkhusus untuk sobat yang bingung dalam hal pemangkasan, untuk cabang-cabang yang lain sobat masih bingung, nggak tahu mana yang akan dibuang, maka cukup sobat kuasai satu ini saja sobat. Pemotongan tunas apikal yang arahnya lurus ke atas. Maka insya Allah pohon alpukat sobat akan lebih rimbun, akan banyak cabangnya, dan tentunya akan cepat berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Sobat, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemetikan entris alpukat, jenisnya alpukat peluang atau nama lainnya alpukat pangeran. Nah, pohon yang ada di belakang saya ini adalah pohon alpukat peluang yang saya tanam kurang lebih 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang umurnya kurang lebih 2 tahun. Walaupun pohon ini sekarang belum berbuah, namun bisa kita jadikan entris sobat. Nah, muncul beberapa perbedaan pendapat tentang masalah entris dari pohon yang belum berbuah, apakah bisa dijadikan sambung pucuk. Menurut pendapat pribadi saya, sobat, itu tidak jadi masalah. Yang penting sobat sudah yakin 100% bahwasanya alpukat tersebut jenisnya sesuai dengan namanya. Ciri-cirinya sudah benar-benar valid. Tapi kalau sobat ragu, maka sebaiknya menunggu pohon tersebut sampai berbuah. Nah, walaupun entris dari pohon yang belum berbuah itu tidak memiliki pengaruh sobat. Artinya bisa jadi bibit yang kita sambung yang baru itu lebih cepat berbuah daripada indukannya. Itu bisa jadi sobat. Mengapa? Menurut saya penyebab atau faktor penentu pembuahan itu bukan masalah di entris sobat, tetapi pembentukan cabangnya. Apakah cabangnya itu dominan ke apikal ataukah lateralnya sudah terbentuk? Itu yang jadi poin penting masalah pembuahan khususnya tanaman alpukat. Sebenarnya ini juga berlaku pada segala jenis tanaman buah lainnya. Pembentukan cabang suatu tanaman itu menurut saya yang paling penting sobat untuk menentukan pembuahan. Kalau masalah pupuk, air, dan sinar ini sudah wajib karena itu adalah kebutuhan pokok, makanan pokok bagi tanaman, tidak bisa ditawar lagi. Tapi kalau pembentukan cabang itu tergantung dari kita yang merawatnya. Apakah kita buat pohon ini cepat berbuah ataukah menjadi lambat berbuah. Namun walaupun demikian, dalam pemilihan entris kita pun juga harus hati-hati. Tergantung dari tujuan sobat. Apakah nanti akan disambung menjadi tambu lampot, pohonnya pendek cepat berbuah, atau nanti bibit itu tujuannya untuk ditanam di kebun, besar dulu pohonnya, baru menghasilkan buah yang banyak. Itu juga tergantung dari pemilihan entris sobat. Namun bagi sobat yang sudah memahami tanaman, itu tidak jadi masalah. Bibit model bagaimanapun kita bisa arahkan. Mana yang akan kita dominankan? Apakah tunas apikalnya ataukah tunas lateralnya? Baiklah sobat, sekarang saya akan tunjukkan tentang bagaimana cara kita memilih entris. Sekarang saya akan tunjukkan mana itu tunas lateral, mana itu tunas apikal. Sobat perhatikan seluruh cabang yang ada pada pohon alpukat peluang ini. Nah, bagian ujung-ujung cabang seperti ini sobat, yang arahnya ke atas ya. Inilah yang disebut dengan tunas apikal. Termasuk yang bagian atas sana sobat. Ya, gelap ya, agak mendung. Jadi intinya tunas yang mengarah ke atas inilah tunas apikal atau tunas pertumbuhan atau tunas vegetatif. Yang apabila sobat ambil tunas ini untuk dijadikan entris ya, maka nantinya bibit alpukat sobat akan tumbuh dengan cepat. Jadi pertumbuhannya cepat sehingga pembuahannya agak sedikit lambat. Sementara tunas lateral atau cabang lateral itu adalah cabang-cabang yang bagian samping yang mengarah ke samping seperti ini sobat. Arahnya ke samping ataupun jatuh ya. Ini yang arahnya jatuh. Inilah cabang-cabang lateral yang apabila sobat ambil sebagai entris untuk menyambung, nantinya bibit alpukat sobat akan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan yang mengambil entris dari tunas apikal. Jadi saya ulangi, yang ke atas itu adalah apikal, yang ke samping adalah lateral. Kalau yang ke atas nanti tumbuhnya cepat, cepat besar. Kalau yang ke samping bisa cepat berbuah. Bahkan jika ada, misalkan sobat ingin menyambung langsung kemudian keluar bunga ya, maka sobat bisa cari tunas-tunas yang sudah ada benjolan-benjolan bunganya. Cuman kebetulan di pohon ini belum ada, saya tidak bisa contohkan. Maka jangan heran apabila ada bibit, mungkin usianya baru beberapa bulan saja, ukurannya masih kecil, tapi langsung berbuah. Itu kemungkinan besar sambungnya itu diambilkan dari cabang-cabang lateral, bukan dari cabang apikal. Nah, kembali ke tujuan sobat dalam menanam alpukat. Tujuannya apa nih? Apakah sobat ingin menanam di pot hanya 1-2 pohon di depan rumah,
ukurannya pendek, kemudian keluar buahnya walaupun hanya 1-2 biji, sobat sudah senang dan bahagia, maka sobat bisa memilih cabang-cabang lateral untuk dijadikan entris. Sementara kalau sobat menanam alpukat itu skalanya kebun untuk tujuan produksi, penghasilan buah ya, yang akhirnya nanti buahnya dipanen dan dijual, maka menurut saya sobat, ini menurut saya pribadi sobat ya, sobat bisa sambung ambilkan dari tunas-tunas apikal, tunas-tunas yang seger-seger yang arahnya ke atas seperti ini. Ini kalau dibuat sambung cocok untuk skala perkebunan. Tapi kalau hanya skala hiasan, hobi, tabu lampot ya, sobat bisa ambil dari cabang-cabang lateral yang ke samping-samping seperti ini. Ini akan cepat berbuah. Tentunya masing-masing memiliki resiko sobat. Jika yang disambung dari cabang lateral, pembuahannya akan lebih cepat. Tentunya pertumbuhannya yang akan sedikit lambat. Begitu pula sebaliknya, kalau tunas yang diambil dari tunas apikal, pertumbuhannya yang cepat, tapi pembuahannya akan sedikit lambat. Namun bagi sobat yang sudah paham tentang perawatan tanaman, pembentukan cabang apikal maupun lateral, maka tidak jadi masalah sobat. Mau itu bibit yang disambung dari tunas apikal, mau itu bibit yang disambung dari cabang lateral, semuanya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita sobat. Nah sekarang sobat perhatikan pohon ini. Umurnya sudah 2 tahun, pertumbuhannya seperti ini sobat ya. Mengapa pohon ini belum berbuah? Sampai sekarang sudah umur 2 tahun. Padahal sebenarnya jangankan bibit sambung, tanaman dari biji pun 2 tahun bisa kita buahkan. Jawabannya adalah memang sengaja pohon ini saya tumbuhkan vegetatifnya dulu sobat. Jadi saya ingin pertumbuhan vegetatifnya maksimal, pertumbuhan batangnya kokoh, besar, rimbun, baru nanti akan dibuahkan. Caranya gimana? Saya arahkan seluruh cabang ini sedikit condong ke atas. Ini ya, sobat perhatikan. Condong ke atas kan? Dengan condongnya cabang ke atas seperti ini, inilah yang memicu pertumbuhan tunas-tunas apikal. Tunas-tunas pertumbuhan. Ketika tanaman ini sudah rimbun, sudah banyak cabang-cabangnya, maka saya akan hentikan dominansi apikalnya sobat. Tunas apikalnya yang atas itu nantinya akan saya potong, itu ya. Yang ke atas itu akan saya potong. Tujuannya pohon ini akan dibuahkan. Jika tunas-tunas yang mengarah ke atas lurus itu sobat tidak segera dihentikan ya, tidak segera dipotong, maka dominasi apikalnya kuat, pertumbuhan vegetatifnya yang cepat. Pohonnya akan terus menjulang tinggi, membesar saja, tetapi pembuahannya akan lambat. Namun jika segera kita hentikan, maka insya Allah pohon ini pun akan segera berbuah. Logikanya seperti ini sobat. Jika tunas-tunas yang mengarah ke atas itu segera kita potong ya, itu kita potong, maka nutrisi akan terhenti sobat. Akan terputus di situ ya, sehingga mengarah ke cabang-cabang samping. Ibaratkan pohon ini adalah jalur pipa sobat. Maka pipa primer ya, pipa utama itulah yang menghisap kuat, lurus ke atas. Ketika segera dihentikan, maka jalur nutrisi akan pindah ke cabang-cabang samping, ke cabang-cabang lateral. Sehingga ketika cabang-cabang lateral bagian samping ini nutrisinya tercukupi, disitulah masa dia akan berbuah. Pohon ini akan berubah fasenya ke fase generatif. Inilah tunas apikal yang ke atas yang akan saya hentikan sobat. Supaya nutrisinya pindah ke arah samping. Saya akan potong tepat di atas percabangan yang kokoh. Nah di sini. Perhatikan sobat. Ini ada cabang di bawah gunting ini sobat. Cabang inilah yang akan saya harapkan tumbuh maksimal ke arah samping. Tuh, saya potong. Kemudian yang ini lagi. Ini mengarah ke atas. Kita hentikan di sini. Yang ini sudah miring, tapi mau ke atas lagi tuh. Maka ujungnya itu harus kita potong juga sobat. Nah, ini saya potong di sini sobat. Tepat di atas cabang. Oke. Dengan tunas apikal dipotong seperti ini sobat, maka cabang yang ada di bawah pemotongan tadi, itulah nanti yang akan membesar. Dan akan semakin banyak ujung-ujung cabangnya. Jadi semakin rajin kita potong, maka ujung-ujung cabang akan semakin banyak. Karena alpukat ini buahnya di ujung, bukan menggantung pada batang maupun cabang. Semakin banyak ujung, semakin banyak kemungkinan tumbuh bunga. Yang di sini juga saya akan potong supaya tidak terus ke atas. Oke. Nah, inilah penampakannya sobat.
sudah saya potong itu ya, sudah dipotong, karena dipotong, itu sudah dipotong. Nah, terkhusus untuk sobat yang bingung dalam hal pemangkasan, untuk cabang-cabang yang lain sobat masih bingung, nggak tahu mana yang akan dibuang, maka cukup sobat kuasai satu ini saja sobat. Pemotongan tunas apikal yang arahnya lurus ke atas. Maka insya Allah pohon alpukat sobat akan lebih rimbun, akan banyak cabangnya, dan tentunya akan cepat berbuah. Nah sobat, ini dia tadi tunas-tunas apikal yang sudah kita potong ya. Ini yang lurus-lurus ke atas seperti ini. Dan ini sangat bagus untuk dijadikan entris sobat. Ya, cabang-cabang kecilnya ini bagus sekali kalau untuk sambung pucuk. Pertumbuhan bibit akan cepat besar. Jangan terlalu berharap bibit kecil langsung berbuah ya. Pohonnya nanti belum kuat, tahu-tahu berbuah satu langsung mati. Maka saya sarankan untuk sobat yang menyambung, khususnya untuk skala kebun, untuk petani perkebunan ya, gunakan tunas-tunas apikal seperti ini untuk sambung pucuk. Pertumbuhannya akan cepat sobat. Tapi itu sekedar saran saja sobat, jika sobat sependapat. Kalau nggak sependapat juga tidak masalah. Demikianlah sobat sekilas tips yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat semuanya. Jika bermanfaat silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain. Lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.